Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kita seharusnya memahami Allah Tritunggal? Ketika kita berbicara tentang siapa Allah itu, kita sedang melangkah ke dalam suatu kedalaman misteri ilahi yang begitu besar. Kita mengimani bahwa Allah itu satu tetapi juga Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini adalah suatu kebenaran yang bukan berasal dari manusia, tetapi dari Allah sendiri yang Ia nyatakan melalui firman-Nya. Di dalam Matius pasal yang ke-3 ayat 16-17, yaitu saat Yesus dibaptis, tampak dengan jelas kehadiran ketiga pribadi dalam satu peristiwa. Putra berdiri di sungai, Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati, dan suara Bapa berbicara dari surga. Begitu juga dalam amanat agung yang tercatat dalam Injil Matius 28 ayat 19. Yesus berkata, "Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Ini bukan tiga Allah, melainkan satu Allah dalam tiga pribadi yang hidup dan bekerja bersama dalam kasih yang sempurna. Bahkan sejak awal di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, Allah berfirman, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Ini adalah isyarat akan kebersamaan dalam kesatuan yang kemudian ditegaskan Yesus dalam Yohanes 10 ayat 30, "Aku dan Bapa adalah satu." Namun saudara, ada hal yang sering menjadi batu sandungan bagi akal manusia. Bagaimana mungkin satu Allah terdiri dari tiga pribadi? Dan di sini kita perlu berhenti sejenak untuk merenungkan bahwa Allah sesungguhnya adalah pribadi yang eksistensinya tidak terbatas, sedangkan otak dan pikiran kita sangatlah terbatas. Jika kita mampu memahami Allah sepenuhnya, maka sesungguhnya yang kita pahami itu bukanlah Allah yang sejati, tetapi Allah yang telah dibatasi oleh logika manusia. Allah yang benar tidak bisa dikurung dalam logika kita. Ibaratnya seperti air di dalam ember yang besar, tidak mungkin seluruhnya bisa ditampung ke dalam sebuah gelas kecil. Ada jauh lebih banyak air yang tersisa di ember daripada yang dapat ditampung di dalam gelas. Demikian juga dengan Allah, eksistensinya terlalu besar untuk ditampung di dalam otak kita. Allah adalah satu, tetapi juga tiga pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Akal manusia yang terbatas memang tidak bisa sepenuhnya memahami hal ini. Ini mengajarkan kita untuk bersikap rendah hati di dalam beriman, bukan mencoba untuk menaklukkan kebenaran ilahi dengan logika kita sendiri. Maka ketika kita tidak bisa sepenuhnya memahami bagaimana Allah adalah Tritunggal, itu bukan berarti ajaran itu salah. Justru itu menunjukkan bahwa kita sedang berhadapan dengan misteri ilahi yang melampaui akal manusia. Trinitas adalah rahasia dan kekuatan Allah, bukan untuk diselesaikan dengan logika, tetapi untuk dihayati dengan iman. Mengapa kita percaya akan Tritunggal ini, walaupun akal tak mampu sepenuhnya memahami? Kita percaya karena kita yakin bahwa Alkitab itu benar. Allah tidak berdusta dan firman-Nya adalah kebenaran. Roh Kudus, Sang Roh kebenaran, membimbing kita ke dalam seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Maka kita menerima dengan iman, bukan dengan logika. Karena Allah sendiri yang telah menyatakannya demikian. Melalui eksistensi Tritunggal ini, Ia sesungguhnya menyatakan sifat-sifat-Nya. Ia ingin kita tahu bahwa Dia adalah roh, bukan tubuh atau daging, tetapi hadir dengan kehidupan ilahi yang tak terbatas. Dia adalah kekal, maha kuasa, maha tahu, dan maha ada, hadir di mana-mana, sebagaimana yang tertulis di dalam Yohanes 21 ayat 17, Mazmur 42 ayat 3, dan sebagainya. Namun lebih dari itu, Allah adalah kudus, adil, dan benar. Ia setia, penuh kasih yang tak berkesudahan, dan Dia mengampuni kesalahan, penuh kasih dan panjang sabar, tetapi tetap adil dalam penghakiman.
Allah bukan hanya objek pemikiran, tetapi subjek relasi. Allah bukan sekedar sesuatu yang kita pikirkan atau pelajari, tetapi pribadi yang mengundang kita masuk dalam hubungan yang hidup dan nyata dengannya. Ia adalah pribadi yang datang dan berrelasi dengan manusia dalam Yesus Kristus. Dia bukan untuk dimengerti sepenuhnya, tetapi untuk dimuliakan, untuk dikasihi, dan untuk disembah. Dia bukan teori, tetapi Tuhan yang hidup dan menghidupkan. Mempercayai Allah Tritunggal berarti mempercayai Injil yang keindahannya diibaratkan seperti bunga sakura yang kuncupnya mulai tumbuh sejak janji pertama Allah kepada manusia. Semakin lama kuncup itu tumbuh melalui nubuat para nabi hingga akhirnya mekar sepenuhnya di dalam kedatangan Kristus. Saat itu keindahan dan kemuliaan Allah jauh melampaui harapan manusia. Yesus bukan hanya Mesias, tetapi juga Tuhan sendiri. Itulah Injil yang di dalamnya kita disingkapkan siapa dan apa karya Allah Tritunggal itu. Maka marilah kita menyambut misteri Tritunggal bukan dengan rasa ragu, tetapi dengan hormat dan iman. Seperti seorang anak kecil yang tidak memahami semua hal tentang ayahnya, namun ia tetap percaya dan bergantung kepadanya. Begitu pula kita kepada Allah. Dalam misteri Tritunggal, kita menemukan Bapa yang mencipta, Putra yang menebus, dan Roh Kudus yang menyertai dan menguduskan hidup kita. Jangan takut pada apa yang tidak sepenuhnya kita pahami, sebab kasih Allah lebih besar dari logika kita, dan rahmat-Nya melampaui pengertian. Dan di dalam Tritunggal, kita diundang masuk, tinggal, dan hidup dalam kasih yang kekal. Tuhan berkati.